Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ribo. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi continuous ragam pada subbab 5.4 di buku Introduction to Real Analysis karangan Bartel. Kali ini kita bicara tentang continuous ragam, berarti kita berbicara fungsi yang berada pada sebuah domain yang mempunyai sifat khusus tertentu, yaitu tentang keseragaman. Sebelumnya kita lihat dulu tentang fungsi pada sebuah himpunan. Jadi sebuah fungsi f misalkan terdefinisi pada himpunan A. Fungsi ini kontinu pada himpunan A. Fungsi f kontinu pada himpunan A jika untuk setiap epsilon lebih besar 0. Untuk setiap U anggota A akan terdapat sebuah delta yang bergantung terhadap epsilon dan U bernilai positif. Demikian sehingga untuk semua X yang berada di A dengan jarak X dan U kurang dari delta, maka selisih nilai fungsi fx dan fu lebih kecil dari epsilon. Di sini kita lihat bahwa nilai delta ini bergantung terhadap epsilon dan U secara umum ya. Namun kita akan punya atau kita akan menemukan beberapa fungsi yang ternyata delta itu hanya bergantung terhadap epsilon. Sifat inilah yang akan jadi sifat khusus tentang keseragaman. Sekarang kita lihat ilustrasi berikut ini. Misalkan diberikan fungsi f dari R ke R, fungsi fx sama dengan 3x. Kita lihat dulu analisa pendahuluannya. Harga mutlak fx dikurang fu sama dengan harga mutlak 3x dikurang 3u sama dengan 3 kali harga mutlak x dikurang u. Ini lebih kecil dari 3 delta. Kalau kita buat sama dengan epsilon, maka kita akan mendapatkan delta sama dengan epsilon per 3. Hal ini terlihat bahwa delta hanya bergantung terhadap epsilon. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Contoh ini akan memperlihatkan kita bahwa nilai delta yang kita peroleh ini bergantung terhadap epsilon dan U. Misalkan kita punya himpunan A adalah himpunan bilangan real positif, kemudian diberikan fungsi fx sama dengan per x. Kalau kita gambar, fungsi ini gambarnya seperti ini, ya. Kemudian sekarang kita lihat atau kita coba analisa pendahuluannya. Harga mutlak fx dikurang fu, nilainya sama dengan harga mutlak seper x dikurang seper u. Ini akan sama dengan kita samakan penyebutan xu, kemudian di atasnya akan menjadi u dikurang x. Ini akan sama dengan harga mutlak x dikurang u dibagi x kali u, karena x dan u-nya bernilai positif. Ini kita coba lebih kecil daripada delta kali m, dengan seper xu lebih kecil daripada m. Ya, jadi kita harus cari nilai m tertentu. Nah, karena x dan u nilai positif, maka kita akan dapat seper x dan seper u akan terletak di antara 0 dan tahingga, sehingga kita akan dapat seper xu terletak di antara 0 dan tahingga juga. Di sini kita lihat bahwa kita tidak memperoleh nilai m yang dicari, sehingga perlu cara lain ya untuk mencari nilai m. Sekarang kita coba pilih nilai delta itu adalah setengah u, nilainya positif, maka harga mutlak x dikurang u lebih kecil delta yang sama dengan setengah u akan kita manipulasi. Kita akan dapat seper x nanti akan terletak di antara 2 per 3 u, kemudian lebih kecil daripada 2 per u, sehingga seper xu akan lebih kecil daripada 2 per u kuadrat, sehingga nilai harga mutlak fx dikurang fu, ini yang tadi sama dengan harga mutlak xu dikurang harga mutlak x dikurang u dibagi x kali u lebih kecil daripada delta dikali 2 per u kuadrat. Kalau kita buat sama dengan epsilon, maka kita akan dapat nilai deltanya adalah epsilon u kuadrat per 2. Di sini terlihat ada 2 buah delta. Kita bisa pilih delta yang minimum di antara kedua nilai tersebut.
ya, minimum antara setengah U dan setengah epsilon U kuadrat. Sehingga terlihat bahwa delta yang kita peroleh ini bergantung terhadap epsilon dan U. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Tadi kita punya fungsi fx sama dengan 3x dengan domain A-nya adalah himpunan R. Sini saya sudah gambar Y sama dengan 3x, dia garis lurus seperti ini. Saya pilih dua buah U di sini. Dari U yang pertama, ini kita akan dapat 3U. Kemudian di sekitaran 3U, ya 3U min epsilon dan 3U plus epsilon, kita akan dapat U min delta dan U plus delta. Dan ternyata delta yang tadi kita peroleh adalah delta sama dengan epsilon per 3. Sekarang U yang lain, kalau kita lihat misalkan U yang di sebelah kiri, kita akan dapat 3U juga. Misalkan kita pilih epsilon yang sama seperti contoh yang pertama tadi, ya U yang pertama, kita akan dapat sini 3U min epsilon, 3U plus epsilon, nanti kita akan dapat U plus delta, U min delta, kemudian nanti kita ternyata delta yang kita dapat adalah sama, yaitu epsilon per 3. Terlihat bahwa delta yang kita peroleh hanya bergantung terhadap epsilon, jadi delta ini tidak berpengaruh terhadap posisi nilai atau titik U yang diberikan. Ini contoh kedua tadi, ya, fungsi fx sama dengan 1/x, himpunan A-nya adalah bilangan real positif. Kita lihat ada dua buah U di sini. Saya bilang tadi kita akan dapat ternyata U yang pertama ini yang dekat dengan 0, kita akan dapat deltanya cukup kecil, ya, sedangkan U yang kita coba agak besar, nanti di daerah sekitar U akan dapat delta yang cukup besar. Kalau kita lihat hal ini terjadi kenapa? Karena grafik fungsi ini agak curam di dekat 0, sedangkan untuk nilai X yang besar dia lebih landai, sehingga pemilihan nilai delta dengan U yang dekat dengan 0, nilai deltanya harus cukup kecil, sedangkan untuk yang U yang cukup besar, nilai delta yang bisa kita peroleh, kita bisa pilih nilai delta yang agak besar. Sekarang kita lihat definisi formal dari fungsi continuous ragam, definisi 541. Misalkan kita punya himpunan bagian dari himpunan bilangan real, yaitu A. Fungsi f terdefinisi pada himpunan A. Fungsi f dikatakan continuous ragam pada A jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ya, akan terdapat delta, ya, yang bergantung terhadap epsilon, nilainya positif. Demikian sehingga untuk semua X dan U yang berada di A yang berjarak kurang dari delta, jadi jarak X dan U kurang dari delta, maka kita akan punya selisih antara nilai fungsi fx dan fungsi fu akan lebih kecil daripada epsilon. Di sini kita lihat bahwa nilai delta yang kita peroleh adalah nilai delta yang hanya bergantung terhadap epsilon. Ada catatan di sini, jadi catatan yang cukup jadi perhatian. Jika Anda mendapatkan, ya, jadi jika Anda mencari delta, kemudian ternyata delta yang Anda dapatkan itu bergantung terhadap epsilon dan U, maka Anda tidak dapat, ya, atau tidak bisa menyatakan bahwa fungsi itu merupakan fungsi yang tidak kontinus ragam. Ya, sekali lagi, jika Anda mendapatkan nilai delta yang hanya ternyata bergantung terhadap epsilon dan U, maka Anda tidak bisa menyatakan bahwa fungsi tersebut tidak kontinus ragam. Hal ini kenapa? Karena delta yang kita peroleh namanya juga pemilihan, ya. Jadi mungkin kali itu Anda dapat deltanya bergantung terhadap epsilon dan U, sedangkan orang lain ternyata mendapatkan delta yang hanya bergantung terhadap epsilon. Lantas, bagaimana cara membuktikan bahwa sebuah fungsi itu tidak kontinus ragam? Ya. Nah, untuk membuktikan bahwa sebuah fungsi itu tidak kontinus ragam, kita harus lihat kriteria tidak kontinus ragam berikut ini. Ya. Misalkan kita punya himpunan bilangan A, kemudian F dari A ke R, maka dua
atau tiga pernyataan berikut ini ekuivalen. Yang pertama, fungsi f tidak kontinu seragam pada A jika terdapat epsilon 0 bernilai positif. Demikian sehingga untuk semua delta lebih besar 0, kita bisa menemukan dua buah X dan U. Kita tulis sebagai X delta dan U delta anggota A. Demikian sehingga jarak antar kedua nilai titik tersebut lebih kecil delta dan selisih antar nilai fungsinya itu lebih besar sama dengan epsilon 0. Dan kondisi ini atau pernyataan ini jika dan hanya jika juga ya terdapat epsilon lebih besar 0, kemudian terdapat dua buah barisan xn dan un di A, demikian sehingga limit xn dikurang un sama dengan 0, dan selisih nilai fungsi terhadap barisannya fxn dikurang fun nilainya lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk setiap n bilangan asli. Sekarang kita lihat contohnya. Tadi kita lihat bahwa fungsi fx sama dengan 1/x pada himpunan bilangan real positif. Dia agak terganggu di 0. Kemudian kita tadi coba cari, ternyata deltanya itu bergantung terhadap epsilon dan u. Di sini fungsi ini diduga ya, fungsi ini tidak kontinu seragam pada himpunan A. Nah, untuk membuktikan dugaan kita tersebut, maka kita menggunakan kriteria tadi. Namun saya kasih triknya ya. Triknya adalah cari ya titik pada domain tersebut ya, di mana fungsi tersebut ya mengalami perubahan grafik yang cukup curam ya di sekitar titik tersebut. Ya, sekali lagi, fungsi tersebut mengalami perubahan grafik yang cukup curam ya di sekitaran titik tersebut. Kalau kita lihat tadi, fungsi ini agak cukup curam di sekitaran 0 ya. Ya, karena curam di sekitaran titik 0, maka titik yang kita duga tersebut adalah titik 0. Sehingga fungsi yang atau barisan yang kita cari adalah barisan yang menuju ke titik tersebut. xn adalah 1/n, kemudian un adalah 1/n plus 1 ya. Dua barisan ini anggota dari A ya. Sedangkan limit antara xn dan un kalau kita cari adalah limit dari 1/n dikurang 1/n plus 1, dia nilai sama dengan 0. Sedangkan selisih dari nilai dua buah fungsinya adalah ya harga mutlak fxn dikurang fun sama dengan 1/xn dikurang 1/un. Ini sama dengan harga mutlak dari 1/n dikurang 1/n plus 1. Ini sama dengan nilainya adalah n dikurang n plus 1, dan ternyata nilainya selalu sama dengan 1 ya. Ini lebih besar sama dengan epsilon 0 ya, berarti kita pilih nilai epsilon 0 nya adalah 1. Jadi di sini kita bisa pilih epsilon 0 nya adalah 1, kemudian xn nya adalah 1/n, dan un nya adalah 1/n plus 1. Demikian sehingga limit antara xn dikurang un ini sama dengan 0, dan harga mutlak fxn dikurang fun nilainya lebih besar atau nilai sama dengan 1, selalu lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk semua n bilangan asli. Ada catatan ya, kalian harus berhati-hati dalam pemilihan xn dan un. Jadi pemilihan dua buah barisan xn dan un ini harus diperhatikan dengan seksama. Karena apa? Pemilihan xn dan un ini terkait dengan pemilihan epsilon 0. Jadi kita lihat contohnya, misalkan tadi kita punya himpunan A, himpunan bilangan real positif, fx-nya adalah 1/x. Tadi triknya adalah pilih dua buah barisan xn dan un yang menuju ke 0.
Di sini kita coba misalkan milih xn-nya adalah 1/n, kemudian un-nya adalah 1/n kuadrat. Selisih antara dua buah barisan tersebut menuju ke 0. Sedangkan selisih antar nilai dua buah fungsi barisannya itu adalah 1 dari 1/n dikurang 1 dari 1/n kuadrat. Ini nilainya sama dengan harga mutlak n dikurang n kuadrat, nilainya n dikali n-1. Ini kalau kita buat lebih besar sama dengan epsilon 0, ini agak cukup sukar, ya. Berapa epsilon 0-nya cukup sukar, karena apa? Karena ternyata kondisi n dikali n-1 itu selalu lebih besar sama dengan 0 untuk semua n bilangan asli. Sehingga kita tidak bisa mendapat nilai epsilon 0 yang nilainya positif, sehingga n dikali n-1 lebih besar sama dengan epsilon 0. Ya, cukup berat, ya. Jadi pemilihan barisan xn dan un di sini salah, ya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa mendapatkan epsilon yang kita mau. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Di sini di contoh ini kita sudah buktikan bahwa fungsi f(x) sama dengan akar x kontinu seragam pada interval tutup 1 hingga. Kita buat analisanya dulu. Harga mutlak f(x) dikurang fu sama dengan harga mutlak akar x dikurang akar u. Kita coba kalikan sekawan, ya. Kita akan dapat harga mutlak x dikurang u dibagi akar x ditambah akar u, ya. Nah, di sini kita tahu bahwa x dan u-nya anggota A, maka x dan u lebih besar sama dengan 1. Maka kita akan dapat akar x ditambah akar u akan lebih besar sama dengan 2, sehingga 1 akar x tambah akar u akan lebih kecil sama dengan setengah. Sehingga ketidaksamaan yang kita peroleh adalah dia akan lebih kecil sama dengan setengah delta. Ya, lebih kecil, pasnya sebenarnya lebih kecil dari setengah delta. Ini kalau mau kita buat lebih kecil lagi juga boleh. Ini kita buat lebih kecil daripada delta, sehingga kita bisa pilih delta itu sama dengan epsilon. Ya, ternyata delta yang kita peroleh adalah delta yang bergantung terhadap epsilon, sehingga fungsi itu terbukti kontinu seragam. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.